وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب وتزيل بها الضرر وتهون بها الأمور الصعاب وترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. Marilah pertama-tama kita kirimkan surat Al-Fatihah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita di yaumul akhir nanti mendapatkan syafaatul uzma dari baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan keridhaan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dikumpulkan di surga nanti bersama baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Al-Fatihah yang kedua kita kirimkan kepada muallif atau pengarang kitab ini, Sayyidi wa Sayyidi Syekh Abdul Salam Ali Muhammad Syita wa Sayyidi Syekh Ali Muhammad Mustafa Naimah Al-Azhari Asy-Syafi'i, annallaha ayyanzurana min qulubihim nazratar ridha wal qabul wal hanan wal mahabbah wa yu'allimana min anwarihim wa asrarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirah wa yujammi'ana hillan wa tirhala fid dunya wal akhirah fi ma'iyyati habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di sini Ustaz akan membahas sebentar tentang Basorihis Syarif sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Hurairah bahwasanya sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, hal tarawna qiblati hauna فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم إني لأراكم من وراء ظهري. Ya, ketika itu Nabi Muhammad SAW sedang menjadi imam di mihrab dan beliau berkata, demi Allah, ma yakhfa alayya, tidak terhijab atau tidak sama sekali tidak nampak ataupun pasti terlihat alayya khusyu'ukum, terhadap saya khusyuk sholatnya kamu, wala ruku'ukum, dan rukuknya sholat kamu. Artinya apa? Rasulullah SAW itu dapat melihat sesuatu yang ma'ani dan sesuatu yang mabani.
atau sesuatu, Rasulullah SAW dapat melihat sesuatu yang zahir maupun yang batin. Ya, ruku itu adalah sesuatu yang zahir, karena ruku dapat kita lihat. Ya, ruku orang ketika sholat dapat kita lihat. Akan tetapi apakah khusyuknya seseorang di dalam sholat dapat dilihat? Tidak dapat dilihat. Maka Rasulullah SAW itu dapat melihat sesuatu yang zahir maupun yang batin. Insyaallah kita akan menyambung apa yang telah kita bahas kemarin tentang cara berjalannya Rasulullah SAW. Di halaman 13 di hadis ke-2. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, kana alaihi salatu wasalam iza wati'a bi qadamihi. Rasulullah SAW jikalau sedang berjalan dengan kedua telapak kakinya, wati'a bi kulliha. Wati'a bi kulliha artinya apa? Jalan dengan begitu apa? Luas. Wa inna la nujhidu anfusina wa innahu la ghairu muqtarithin. Maksudnya kita itu jalan dari sini ke depan pondok itu membutuhkan membutuhkan waktu yang seberapa menit. Sedangkan Rasulullah SAW hanya membutuhkan waktu beberapa menit, kayak gitu. Jadi jalannya Rasulullah SAW itu lebih cepat daripada jalannya para sahabat. Bahkan Rasulullah SAW yamsi ala hainati. Nah, Rasulullah SAW itu berjalan secara hainah atau secara tenang. Wa naqta'u nahnu ma naqta'u bil jahdi min ghairi jahdi minhu. Ya, jadi seakan-akan sahabat itu membutuhkan waktu perjalanan. Misalkan jikalau berjalan dari sini ke depan pondok itu membutuhkan waktu sekitaran 10 menit. Sedangkan Rasulullah SAW itu membutuhkan waktu hanya 5 menit. Itu maksudnya dari hadis ini. Wa yamsi ma'a sakinatihi wa ta'annihi. Rasulullah SAW itu berjalan secara tenang dan tidak tergesa-gesa. Walakin wa ka'annal arda tutwa lahu sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan apa bumi itu melipat. Jadi seakan-akan Rasulullah SAW itu ketika sedang berjalan itu seakan-akan bumi melipat dirinya. Jadi masafahnya Rasulullah SAW itu ketika sedang berjalan itu terasa lebih pendek. Qala Ibnu Abbas, Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu berkata, kana ashabu sallallahu alaihi wasallam, ketika itu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamsuna baina yadayhi, berjalan di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa sallallahu alaihi wasallam khalfahum. Nah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di belakang mereka. Wa yaqulu khallu zuhri, ya, khallu zuhri, tinggalkanlah belakangku atau pundakku, atau tinggalkanlah belakangku atau punggungku, lil malaikati, untuk para malaikat. Walam yakun lahum sallallahu alaihi wasallam zillun. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak mempunyai bayangan. Zillun itu bayangan. Fi syamsin wala qamarin, maupun ketika di matahari. Jadi ketika beliau berjalan di matahari maupun di bawah sinar rembulan. Di annahu sallallahu alaihi wasallam, mengapa Rasulullah SAW itu tidak nampak bayangannya ketika beliau berjalan di bawah sinar matahari,
maupun di bawah sinar bulan, karena Rasulullah SAW itu adalah apa? Cahaya. Karena nuran wa nuru la zillalahu. Yang seperti hal kita ketahui bahwasanya cahaya tidak mempunyai bayangan. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Sayyidina Abbas berkata, lam yakun sallallahu alaihi wasallam ma'as-syamsi qat. Tidak pernah Rasulullah SAW itu berdiri di bawah terik matahari, illa ghalaba dawuhu daw as-syams, kecuali apa? Cahayanya Rasulullah SAW itu lebih terang daripada cahayanya matahari. Walam yakun ma'asiraji qat. Tidak pernah Rasulullah SAW itu berdiri di bawah lampu. Siraj ini maksudnya lampu atau penerangan. Illa ghalaba dawuhu sallallahu alaihi wasallam daw as-siraj, kecuali apa? Cahayanya Rasulullah SAW itu lebih terang daripada cahaya penerangan tersebut, atau lebih terang daripada cahaya lampu tersebut. Sallallahu alaihi wasallam. Launuhu sallallahu alaihi wasallam artinya apa? Warna kulitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasafahu sallallahu alaihi wasallam jumhur sahabati bil bayad. Ya, jadi para ulama atau kebanyakan ulama itu sepakat bahwasanya warna kulitnya Rasulullah SAW itu adalah putih. Faqala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Hurairah berkata, kana sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW itu abyadal launi, sangat apa? Warnanya itu sangat putih. Jadi kulitnya Rasulullah SAW itu warnanya putih, tetapi tidak terlalu putih, tetapi putih yang sofa, yang bersih. Walam ka'annama sigha min fiddah, seakan-akan kulitnya Rasulullah SAW itu terbuat dari perak. Wa Ali karramallahu wajhah, diriwayatkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah qala, dan beliau berkata, kana sallallahu alaihi wasallam abyada musraban bi humratin. Jadi kulitnya Rasulullah SAW itu putih, akan tetapi bercampur dengan kemerahan. Azharul laun. Ya, jadi putihnya Rasulullah SAW itu tidak terlalu putih, akan tetapi juga ada sedikit kemerahan di kulitnya Nabi Muhammad SAW. Wa qala al-Hafiz Ibnu Hajar radhiyallahu anhu, dan Imam Ibnu Hajar berkata, jumlatul ahadits taqul, ya, sebagian besar atau sekelompok riwayat-riwayat hadis berkata, innahu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah SAW laisa bil abyadis syadidil bayad. Jadi kulitnya Rasulullah SAW itu tidak terlalu putih, akan tetapi putih banget tidak. Wala bil adami syadidil admah, dan kulitnya itu tidak hitam banget. Ya, jadi wa innama yukhalitu bayaduhu humrah, akan tetapi apa? Putihnya kulitnya Rasulullah SAW itu bercampur dengan warna kemerahan. Mungkin kurang lebih seperti ini ya, seperti jari kuantum, kurang lebih putih akan tetapi tercampur dengan kemerahan. Tiburihi sallallahu alaihi wasallam, ya Pak, wanginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanatir raihatu thayyibah sifatahu, salah satu dari sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Wanginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jikalau bahkan ada yang beriwayat mengatakan, jikalau Rasulullah SAW itu berjalan,
Sahabat tuh tahu bahwasanya Rasulullah SAW itu berjalan di jalan ini. Kenapa? Karena baunya, wanginya Rasulullah SAW itu tertinggal di jalan tersebut. Saking wanginya Rasulullah SAW. Wa in lam yamassa tiban, walaupun beliau itu tidak memakai minyak wangi, akan tetapi Rasulullah SAW itu tetap wangi. Qala Anas radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Sayyidina Anas, masyamamtu raihan qad, tidak pernah aku menyium sesuatu wangian, wala miskan ataupun misik, wala ambaron ataupun minyak wangi, atyabu lebih wangi, midrihi Rasulullah SAW, daripada baunya Rasulullah SAW. Ya, berarti apa? Wewangian, misik, minyak wangi tetap kalah sama wanginya Rasulullah SAW. Wa qala Jabir radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, lam yakun sallallahu alaihi wasallam yamuru fi tariqin, tidak pernah Rasulullah SAW itu ketika beliau itu berjalan di suatu jalan, fayatba'uhu ahadun illa arafa annahu salakah, dan salah satu dari para sahabat Rasulullah SAW itu mengikuti jalannya Rasulullah, kecuali dia itu tahu apa yang dilewati oleh Sayyidina Rasulullah. Minti bi'arakihi, dari apa? Karena dari wanginya Rasulullah SAW. Warawa Anasun, dan diriwayatkan oleh Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, anna sayyidata Umma Sulaimin, bahwasanya Sayyidah Umma Sulaimin radhiyallahu anha jama'at araqahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam min firashihi fi qawaririha. Nah, jadi bahwasanya Sayyidah Umma Sulaimin itu pernah mengumpulkan tetesan keringatnya Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW sedang tidur atau berbaring, di mana ditaruh di suatu botol. Warir itu adalah botol. Faqala Rasulullah SAW laha, Rasulullah SAW tahu apa yang dilakukan oleh Ummu Sulaimin. Matas na'ina, apa yang kamu lakukan? Ditanya oleh Rasulullah SAW. Qalas narju barakatahu sallallahu alaihi wasallam, aku hanya mengharapkan barakah kamu wahai baginda Nabi Muhammad SAW, lisibyanina, dan ini juga untuk apa? Anak-anakku atau keturunan-keturunanku nanti. Nah, dari sini lagi bahwasanya kita itu boleh tabaruk, mengambil tabaruk ataupun mengambil berkah daripada asar-asar baginda Nabi Muhammad SAW, ataupun dari asar-asar para solihin. Inilah dalilnya. Jadi kalau ada Wahabi bilang bahwasanya kita itu nggak punya dalil, punya tabaruk dengan asar Nabi ataupun asar para wali soleh, ini dalil bahwasanya Ummu Sulaimin itu pernah bertabaruk dengan keringatnya Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW itu tidak melarang hal tersebut. Nastafidu min hazal hadis, kita mengambil kesimpulan ataupun min hazal hadis istihbabut tabaruk bi sholihin, dibolehkannya tabaruk terhadap asar ataupun bekas-bekas orang-orang soleh. Qila, dikatakan lama hadara Anas bin Malik al-Wafa, ketika Sayyidina Anas itu ingin intikal ataupun ingin wafat, awsa ayyaj'ala fi hanunatihi, dan beliau itu mewasiatkan untuk dicampurkan di hanut itu suatu kayak dahan ataupun minyak-minyak untuk ketika orang tinggal supaya tidak bau, ya seperti itu. Nah, itu obatnya itu dicampurkan dengan apa? Minta dicampurkan dengan apa? Tadi dicampurkan dengan aroknya Rasulullah SAW, dicampurkan dengan keringatnya Rasulullah SAW.
Wa an Aisyah radhiyallahu anhuma, dari Sayyidina Aisyah, qalat, beliau berkata, Sayyidatuna Aisyah berkata, kana sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yadahu ala ra'si sabi. Jadi beliau itu menaruh telapak tangannya di atas kepala anak kecil. Fayu'rafu min baini sibyani birihihi. Maka apa? Kita tahu mana anak kecil yang pernah dipegang oleh Rasulullah SAW. Dari apa? Dari wanginya Rasulullah yang tertinggal di mana? Di kepalanya anak kecil tersebut. Kuhul itu apa? Tahukah kuhul? Kuhul itu yang hitam yang buat di mata. Tahu apa namanya? Celak ya? Sifat atau celak. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Sayyidina Abbas, qala, dan beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqtahimu qabla ayyanama bil isnidi salasan fi kulli ainin. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apa? Memakai celak 3 kali di setiap kedua matanya sebelum tidur. Ya. Jadi salah satu faedahnya jikalau kita sering bercelak, itu pandangan kita akan menjadi lebih tajam. Ya. Itu salah satu faedahnya jikalau antum sering bercelak. Celak itu dia dari batu. Jadi celak itu dari batu, namanya ada batu kuhul, itu dihancurkan, habis itu ditumbuk menjadi sebuah serpihan serbuk, itu yang akan menjadi celak. Thiyabu Rasulullah SAW, pakaiannya Rasulullah SAW. Kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbu minas siyabil bid. Ya. Jadi Rasulullah SAW pakaiannya yang beliau paling cintai adalah pakaian yang berwarna putih. Jadi Rasulullah SAW itu pakaian yang paling beliau sering pakai ya pakaian berwarna putih. Wa yusi sallallahu alaihi wasallam biha, dan Rasulullah SAW juga berwasiat kepada kita untuk sering memakai pakaian berwarna putih. Hatta kain kafan pun berwarna apa? Berwarna putih, karena Rasulullah SAW berwasiat untuk kain kafan berwarna putih. Lima rawahu Abdullah bin Abbas, yang mana diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW berkata, alaikum bil bayadi minas siyab, hendaklah kamu memakai pakaian berwarna putih. Liyalbasha ahya'ukum, ketika antum sedang berpakaian. Wa kaffinu fiha mautakum, dan kafankanlah jenazah saudara kamu dengan kain kafan berwarna putih. Fa innaha min khiyari thiyabikum, sesungguhnya pakaian berwarna putih itu adalah sebaik-baiknya pakaian. Wa qad labisa Nabi sallallahu alaihi wasallam min asyabi kulla alwaniha, dan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah memakai semua warna pakaian. Walakin ahabbu thiyabi ilaihi al-bidu kama taqaddam. Akan tetapi pakaian yang paling beliau cintai adalah pakaian yang berwarna putih. Khuffuhu wa na'luhu. Khuf, antum tahu khuf kan? Khuf itu dia seperti sepatu. Jikalau antum ke Mekah maupun ke Madinah ataupun ke negara Arab yang lain, khuf itu sering dipakai oleh mereka. Ya, gambar
Saya lagi mencari jawabannya. Nah, ini khuf nih. Ada yang pernah lihat khuf? Seperti ini khuf. Khuf. Ini namanya khuf. Khuf. Jadi sepatu yang menyelimuti semua kaki. Bukan kaki sampai ke atas ya, tapi kayak telapak kakinya aja menyelimuti. Ini namanya khuf. Ya. Wa na'luhu, na'lun itu bisa berarti sendal jepit maupun sepatu. An Buraidah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Sayyidina Buraidah, qala ahdan Najasyi lin Nabi sallallahu alaihi wasallam khuffaini aswadaini, bahwasanya Malikul Habasah atau Raja Habasah pernah memberikan hadiah kepada baginda Nabi Muhammad SAW dua khuf yang berwarna hitam. Jadi khuf itu sepatu yang memang sampai ini, sampai mata kaki itu tertutup. Ya. Fala bisahuma sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW itu memakai dua khuf tersebut. Summa tawadda'a wa masaha alaihima, maka Rasulullah SAW itu berwudu dengan memakai khuf tersebut, hanya mengusap bagian atasnya saja. Itu jikalau antum sedang menggunakan khuf, antum tidak perlu lagi mencopot khuf tersebut, akan tetapi antum hanya cukup mengusap atasnya saja. Itu. Tapi ada syarat-syaratnya juga. Berapa lama antum memakai khuf tersebut, harus apa dulu memakai khuf tersebut. Jadi nggak sembarangan antum langsung hanya memakai khuf tersebut, ternyata khuf tersebut kotor, sama aja nggak boleh. Gitu. Jadi nanti ada bab fikihnya lagi. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah SAW yalbasun ni'al, memakai sendal atau memakai sepatu, allati laisa fiha sya'run, yang mana tidak ada di atasnya rambut gitu. Wa yatawaddau fiha fa ana uhibbu an albasahuma, yang maksud di sini adalah apa? Khuf tadi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamshiyanna ahadukum fi na'lin wahidatin. Hadis ini masyhur. Ya, di antum juga pasti sudah paham tentang hadis ini. Janganlah kalian sekali-kali berjalan dengan satu sendal. Akan tetapi Ustaz masih lihat antum pulang dari masjid ada yang sendal sebelah. Jadi kalau emang sendal antum digosok sebelah, yaudah pegang yang satu, udah antum jalan aja tanpa sendal gitu. Itu lebih baik daripada antum jalan sebelah pakai sendal, sebelahnya lagi enggak. Tuh, la yamsiyanna ahadukum fi na'lin wahidin. La yamsiyanna. Nun di sini, nun tasdid di sini, la yamsiyanna itu nunit takkid. Jadi benar-benar ditakkid oleh Rasulullah. Janganlah sekali-kali kamu berjalan dengan satu sendal, maksudnya gitu. Liyun'ilhuma jami'an. Jikalau sendal antum hilang dari masjid, lepas semuanya. Kalau hilang satu, udah lepas, bawa satu lagi, insya Allah nanti ketika antum cari ketemu satunya lagi gitu. Tapi jangan sampai antum satu dipakai, satunya lagi nggak pakai sendal. Auliyuh fihima jami'an, ya. Atau melepas semuanya. Jadi mau liun ilhuma jami'an, atau dipakai semuanya, dipakai dua-duanya, atau dilepas kedua-duanya. Nah kalau hilang satu gimana Ustaz? Ya udah lepas aja mendingan. Yang satunya lagi bawa.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Iza ta'ala ahadukum falyabda bil yamin." Jikalau antum sedang ingin memakai sendal, maka alangkah baiknya memulai dengan kaki yang kanan. Wa iza naza'a falyabda bishimal. Jikalau antum ingin melepas sendal tersebut, maka mulailah dengan kaki yang kiri. Faltakunil yumna awwaluhuma tunil. Maka ya, jikalau antum ingin pakai sendal, apa kaki kanan terlebih dahulu. Awa akhiruhuma tunza. Dan kaki kanan adalah kaki yang terakhir jikalau antum ingin melepas dari memakai sendal. Jadi kalau antum pengen pakai sendal, yang didahulukan kaki kanan. Jadi Rasulullah SAW itu selalu mendahulukan yang kanan daripada yang kiri jikalau ingin melakukan segala sesuatu. Jika emang di beberapa keadaan yang mana Rasulullah SAW itu mendahului kaki kirinya. Ketika apa? Contohnya ketika masuk kamar mandi. Rasulullah selalu mendahulukan yang kanan. Jikalau antum ingin memakai baju, maka dahulukanlah yang kanan. Jikalau antum ingin memasuki masjid, maka dahululah kaki yang kanan. Jikalau antum ingin masuki kamar, maka dahululah kaki yang kanan. Itu daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. An Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, qalat, Sayyidatuna Aisyah berkata, "In kana Rasulullah SAW la yuhibbu tayammum fi tuhurihi iza tatahhar." Jadi Rasulullah SAW itu sering atau sangat menyukai mendahului yang kanan ketika sedang bersuci. Wa fi tarajjulihi iza tarajjal. Jikalau Rasulullah SAW itu sedang menyisir rambutnya, itu beliau itu menyisir bagian yang kanan terlebih dahulu. Wa fi ti'alihi izan ta'al. Ketika Rasulullah SAW itu memakai sendal ataupun sepatu, maka Rasulullah SAW mendahulukan kaki yang kanan. Itu. Wa makna tarajjulihi Rasulullah alaihi wasallam ay tasfihi sya'ri ra'sihi wa lihyatihi. Tarajjul, mana tarajjul? Rajjala yurajjilu, artinya apa? Nyisir. Entah itu ketika beliau sedang menyisir rambut beliau ataupun sedang menyisir jenggot beliau. Itu beliau selalu mendahulukan bagian yang kanan. Wadahanihi biduhun, ataupun ketika sedang memakai minyak. Firashuhu sallallahu alaihi wasallam. Nah, kasurnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Aisyah radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah, qalat, beliau Sayyidatuna Aisyah berkata, kana firashu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kasurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min adamin, terbuat dari kulit. Ya. Hasbuhu jadi bawahnya kasur Rasulullah SAW itu kulit. Yang mana? Ya, jadi bawahnya itu kayak antum tahu pelepah korma yang dikeringin. Ya, pelepah korma yang dikeringin menjadi kayak serabut-serabut seperti itu. Nah, itu kasur Rasulullah SAW, yang mana nanti di atasnya kulit. Wa kana yusna lahu firashuhu thaniyataini. Jadi Rasulullah SAW kasurnya itu dua lapis pelepah kurma itu. Jadi dua lapis saja. Begitu tipisnya kasur Rasulullah SAW.
Mungkin tipisnya segini, sekarpet ini, mungkin ya, atau bahkan bisa lebih tipis lagi. Nah mungkin seperti ini tipisnya, kan ini satu, ini dua, berarti sangat tipis kasurnya Rasulullah SAW. Wala yuhibbu an yazida ala zalik, dan Rasulullah SAW tidak mau ditambahin lagi. Jadi dua lapis, ya udah Rasulullah SAW hanya ingin kasurnya itu terdiri dari dua lapis saja. Fa'an Hafsata, nah Sayyidatuna Hafsah itu adalah istri baginda Nabi Muhammad SAW. Dari anaknya siapa? Dari anaknya Sayyidina Umar. Anna thaniyat firasuhu arba'an. Jadi ketika itu Sayyidatuna Hafsah menambahkan lapisan kasur Rasulullah SAW itu menjadi 4. Yang tadinya 2 sama Sayyidatuna Hafsah ditambah 2 lagi, jadi 4 lapis. Yakuna au ta'alahu, nah, supaya apa, lebihnya nyaman, lebih lembut untuk Sayyidina Rasulullah SAW tiduri. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW berkata kepada Sayyidatuna Hafsah, rudduhu li halatihil ula, maka apa, kembalikan keadaan kasurku seperti semulanya. Maksudnya apa? Yang tadinya 4 lapis harus menjadi 2 lapis seperti sedia kala. Fa innahu mana'atni wa ta'atuhu salatil lailata. Nah, sesungguhnya kenyamanan tersebut jikalau menggunakan 4 kasur itu dapat menghalangiku untuk bangun sholat malam. Maksudnya itu. Jadi Rasulullah SAW itu tidak mau sampai beliau itu ketiduran karena nyamannya kasur beliau. Makanya beliau bilang ke Sayyidatuna Hafsah, balikkan lagi kasurku seperti mula menjadi 2 lapis supaya aku dapat bangun sholat malam. Itu supaya aku nanti ketika tidur itu tidak terlambat untuk sholat malam. Ya. Khatamun Nabi sallallahu alaihi wasallam, cincinnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik. Qala, beliau berkata, kana khatamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min fiddatin. Ya. Jadi khatamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dari perak. Wa fasuhu minhu. Nah, wa fasuhu minhu artinya apa? Mata cincin. Ya. Jadi kalau cincin itu ada kayak mata cincinnya juga terbuat dari perak. Wa kana sallallahu alaihi wasallam iza dakhala al-khala'a naza'a khatamahu. Nah, Rasulullah SAW itu jikalau masuk al-khala' itu apa? Hamam. Ya. Jikalau Rasulullah SAW itu ingin masuk hamam, maka cincinnya beliau lepas. Kenapa? Karena cincinnya Rasulullah SAW itu bertuliskan apa? Allah, Rasul, Muhammad. Nah, kalau dibalik jadi apa? Muhammad, Rasulullah. Jadi fungsinya cincin Nabi Muhammad SAW itu juga menjadi cap surat Rasulullah SAW kalau ingin mengirim surat ke raja-raja pada zaman beliau. Jadi karena di situ ada tulisan itu, lafaz Allah dan lafaz Rasul, maka dilarang bagi kita untuk memasuki hamam dengan cincin tersebut karena ada lafaz Allah. Ya, kita jawab azan terlebih dahulu. Saat itu kita akan mengakhiri majlis kita pada sore hari ini.
Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi ta'ala wa Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi ta'ala wa Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah. 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wa salatil qa'imah. Ati sayyidina Muhammadin wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Mari kita berdoa sebelum kita menutup majlis ini, supaya apa yang telah kita baca menjadi pahala buat kita, menjadi wasilah turunnya keridhaan Allah dan Rasulnya kepada kita. Allahumma ja'al majalisana majalisa Rasulillah wa yamana yama Rasulillah wa layalina layali Rasulillah wasrah sudurana bi'ulumi Rasulillah wa amla qulubana bi hubbi Rasulillah
اللهم أطلق ألسنتنا بأنوار الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم يا نور السماوات والأرض املأ قلوبنا بأنوار حبيبنا المصطفى وجعلنا من أهل الصفا والوفاء. يا الله يا نور السماوات والأرض املأ قلوبنا بأنوار حبيب المصطفى وجعلنا من أهل الصفا والوفاء يا رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وإليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل يا كريم. Insya Allah besok kita akan menghatamkan kitab ini sekalian membaca ijazah daripada kitab ini, dan waktunya kita akan majukan sekitaran jam 4 sore. Jadi jam 4 sore kita memulai majlis, sehabis itu kita membaca dari beberapa hadis Nabi Muhammad SAW tentang sifat beliau. Habis itu kita membaca ijazah daripada kitab ini. Habis itu kita membaca beberapa salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi diharapkan antum hadir lebih awal. Jadi hadirnya jam 4 sore. Ya, marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu. Iya, pakai